Hai, selamat datang kembali sahabat Pena Azri di Pena Azri. Hari ini aku pengen bahas sesuatu yang cukup personal, tapi sebelumnya mungkin ada beberapa audiens baru yang baru mau join join percakapan di sahabat Pena Azri, di Pena Azri. Jadi salam kenal semuanya. Di sini aku biasa manggil audiensnya dengan sahabat Pena Azri. Selamat datang di Pena Azri, di mana di sini aku akan cuap-cuap berbagi tentang hal-hal yang personal, hal-hal yang reflektif, mungkin juga berkaitan dengan pendidikan, dengan filsafat. Dan kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang what Pena Azri is, itu ada di video pertama, video perdananya Pena Azri. Di episode satunya silakan cek ya, gitu. Silakan kunjungi channel Pena Azri, gitu. Oke, back again. Jadi mungkin di hari ini aku bakal bahas sesuatu yang cukup personal. Dan apa sih sesuatu yang personal itu? Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan beberapa part yang mungkin juga lagi teman-teman atau lagi sahabat Pena Azri rasain di sini, yaitu tentang titik dimana ketika kita tuh lagi kacau banget, lagi kayaknya ngerasa berantakan banget gitu ya. Banyak hal yang membuat kita tuh lagi nggak stabil, baik itu secara emosional maupun mungkin secara fisik juga gitu. Banyak yang mungkin membuat kita tuh mikir yang aneh-aneh, membuat kita tuh overwhelmed sekaligus overthinking. Banyak juga hilaf yang kita lakuin, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita nggak sadar kita lakuin, mungkin hal-hal yang juga baik itu disengaja maupun tidak disengaja kita lakukan ke orang lain atau mungkin ke diri kita sendiri gitu. Tapi yang mungkin anehnya adalah kita sadar bahwa kita sedang tidak stabil, kita sedang berantakan, kita sedang kacau, kita sedang chaos. Tapi masih ada keinginan untuk balik lagi nih ke diri sendiri, masih ada keinginan untuk jadi orang baik gitu. Masih ada keinginan, aku pengen deh jadi baik. Walaupun hati tuh lagi kacau-kacaunya gitu ya. Hati tuh lagi nggak stabilnya gitu, tapi kita tuh masih pengen balik. Mungkin buat teman-teman yang muslim gitu ya, buat teman-teman yang muslim masih pengen balik sholat tepat waktu, masih pengen ikut kajian, masih pengen dengerin ceramah-ceramah entah itu di YouTube atau mungkin di platform lain, masih pengen sholat sunnah kayak gitu. Kemudian juga mungkin masih pengen sedekah, masih pengen bangun pagi buat zikiran, atau mungkin masih pengen sekedar bilang astagfirullah, aku ngerasa bersalah gitu. Artinya kita tuh lagi ngerasa down banget, lagi ngerasa kayaknya hancur banget nih ya perjalanan hidup ini, tapi di satu sisi masih pengen jadi orang yang baik, jadi hamba yang baik. Nah, itu yang lagi aku rasain sekarang, dan aku pengen juga sharing ke teman-teman semua, ke sahabat Pena Azri semua. Dan pertanyaan yang sama, kalian pernah gak sih ngerasain hal yang kayak gini? Gitu. Kalau misalnya sahabat Pena Azri lagi ngerasain hal yang sama, tenang, kamu gak sendiri, karena aku juga lagi ngerasain itu. Dan mungkin ya itu sesuatu yang normal-normal aja untuk dirasain ya. Apalagi perasaan itu kan sesuatu yang dinamis, dia berubah-ubah. Perasaan itu sesuatu yang gak bisa cenderung selalu stabil atau mungkin cenderung selalu stagnan gitu, tapi dia akan naik turun, akan fluktuatif seperti itu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya sahabat Pena Azri lagi ngerasain hal yang sama. Di satu sisi itu lagi bener-bener down banget, tapi di sisi lain lagi berusaha untuk balik ke diri sendiri dan jadi baik gitu ya. You are not alone, I'm with you. Dan di situ aku juga kadang suka mikir ya, ini kenapa ya, aku tuh kayak
dua orang dalam satu tubuh gitu. Jadi ada mungkin dua, entah itu dua identitas atau mungkin dua persona dua persona dalam satu tubuh, atau mungkin ya dua personality dalam satu jiwa gitu ya. Aku ngerasa kadang tuh kayak gitu, nih aku gimana sih, atau mungkin berkaitan sama meme yang ada di platform-platform gitu ya, kayak saya ini aslinya dua orang gitu. Nah, kenapa sih aku sampai mikir kok kayaknya aku bisa ada di dalam dua tubuh ini, dua tubuh, maksudnya dua persona ini gitu ya dalam satu tubuh. Karena kadang aku mikir, aku lagi paginya tuh semangat-semangatnya gitu ya, entah itu semangat berangkat ke kantor, semangat untuk ngadepin klien, semangat untuk ngajar, semangat kelas, semangat membangun schedule untuk mungkin satu hari itu atau mungkin dalam seminggu ke depan. Tapi di sisi lain nanti udah agak sorean dikit udah bad mood, agak sorean dikit udah kesel, sorean dikit lagi udah overthinking, udah overwhelming, mungkin juga kayak suka mungkin berpikir ya sedikit negatif ke orang yang bikin kita kesel kayak gitu. Suka tiba-tiba tuh kayak gitu dan aku ngerasa kayak ini tuh aku munafik gak sih? Aku tuh masuknya ke arah orang yang emang gak bisa konsisten dengan perasaan gak sih? Aku tuh emang munafik ya gitu. Jadi aku kadang suka bertanya hal-hal yang kayak gitu. Dan mungkin sahabat Pen Azri pernah juga atau mungkin lagi mengalami perasaan seperti ini, dan that's the thing that I really want to discuss with, karena aku juga sebenarnya bingung gimana untuk ngejawab ini. Tapi kalau misalnya sahabat Pen Azri inget di video sebelumnya, di episode pertama aku sempat juga bahas terkait dengan pemikirannya Soren Kierkegaard tentang krisis eksistensi ya, yang spesifiknya itu adalah terkait dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Kalau misalnya masih ingat quotes-nya itu yang the most common form of despair is not being who you are. Dan mungkin apa yang aku rasain sekarang di saat lagi di saat lagi chaos-chaosnya ya, kesel-keselnya sama hidup, atau mungkin lagi berantakan-berantakannya tapi lagi pengen juga balik ke diri sendiri, balik lagi pengen jadi baik. Mungkin ini tuh bukan karena kita yang benar-benar nggak stabil dan karena kita yang benar-benar nggak bisa jadi orang yang sempurna seperti itu, tapi lebih ke arah kita lagi belajar untuk jadi diri sendiri. Dan diri yang penuh kontradiksi ini tuh gak apa-apa banget, karena kita lagi berusaha juga untuk jujur gitu. Diri ini memang belum sempurna dan memang gak ada person atau persona yang sempurna, tapi intinya itu justru bagus karena kita terus berusaha untuk melangkah kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga suka nih baca-baca artikel-artikel filsafat, terutama mungkin kita agak sedikit melipir ke filsafat Islam gitu ya, dimana Al-Ghazali dalam pemikiran filsafat Islamnya itu juga pernah bilang bahwa jihad yang paling berat itu bukan jihad melawan musuh, tapi jihad melawan hawa nafsu sendiri. Dan hawa nafsu itu bukan hanya sesuatu yang tentang romansa gitu ya, tapi juga tentang hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip negatif gitu, atau mungkin secara literal itu negatif, termasuk ya kesel sama orang, kemudian mungkin julid, terus mungkin keinginan untuk ngegibah, atau mungkin untuk cemburu, untuk berjuang untuk gak nyalahin orang lain, walaupun mungkin ya mungkin orang itu salah, tapi berusaha untuk tetap menjaga profesionalitas dan juga mungkin menjaga untuk tetap bersikap positif gitu ya, untuk tetap menyebarkan positivity walaupun emang ada orang yang mungkin bikin kita kesel. Dan aku pun nggak memungkiri ya, kadang kita udah berusaha, atau mungkin aku udah berusaha untuk naikin moodku hari itu di kantor, misalnya udah kayak oke, aku mau moodku baik hari ini, aku pengen ngejalanin to-do list aku dengan sempurna, dengan semaksimal mungkin. Tapi ada aja at the end yang bikin kesel tuh, ada aja, mungkin entah itu rekan kerja yang kurang koordinatif, atau mungkin rekan kerjanya udah oke, tapi mungkin dari segi lingkungan kliennya seperti itu. Dan kita nggak bisa juga memaksakan diri kita untuk mengkontrol semuanya dalam satu waktu gitu, termasuk juga tindakan orang lain di luar kita. Dan ini juga yang membuat aku banyak belajar juga dari pemikiran stoicisme, dimana kontrol aja perasaan kita dulu,
tindakan kita dulu gitu ya, karena itu yang paling bisa kita kontrol gitu, yang paling bisa kita kendaliin adalah gimana sih kita bereaksi dengan atau terhadap reaksi orang lain atau terhadap tindakan orang lain. Karena kan orang mau bertindak apa itu kan sesuatu yang ada di luar kendali kita kan, dia yang punya kendali atas emosi dia yang punya kendali atas tindakan dia, walaupun kadang kita susah emang nerimanya, susah untuk ngebiarin diri kita itu lapang dada untuk menerima apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain katakan. Tapi bagaimanapun kalau misalnya kita terlalu berlarut-larut dengan tindakan orang lain yang emang nggak bisa kita kontrol, yang ada di luar kendali kita, itu justru akan ngebuat kita tuh suffer atau menderita gitu. Dan untuk hal ini juga bukan sesuatu yang bisa kita pelajari sehari 2 hari dan itu nggak apa-apa. Bahkan mereka yang mengikuti jejak stoicis pun itu belajarnya butuh bertahun-tahun, bahkan para penganut stoicismenya sendiri itu juga mereka menjalani proses yang bertahun-tahun. Kayak Seneca itu juga salah satu filsuf terkenal stoicis yang dia itu tidak berhenti di situ aja. Ketika dia berpikir mengenai kendali diri, dia tuh terus mencoba, dia terus melakukan kendali diri itu tuh seumur hidup dia. Artinya dia nggak berhenti ketika dia udah nemu kendali diri, oke dia stop, nggak. Tapi memang kendali diri ini pembelajaran yang akan selalu terus menerus kita terapkan dalam kehidupan kita, seperti itu. Dan aku juga sempat baca satu pemikiran dari Simon Weil yang dia tuh bilang gini, "To be rooted is perhaps the most important and least recognized need of the human soul." Ya artinya mungkin kita emang lagi berantakan, mungkin kita lagi kesel sama orang, mungkin kita lagi ngerasa chaos, kita lagi ngerasa aku harus bisa ngendaliin orang lain kayak gitu ya. Kita lagi ngerasa bahwa dunia ini nggak mendukung kita sama sekali. Tapi mungkin aja dari semua kekeosan yang kita alami ini karena kita itu lagi dicabut dari akar yang salah gitu. Dan bagi yang muslim yang meyakini bahwa kekuasaan Allah seperti itu ya, di sini tuh Allah lagi ngajarin kita buat nyari akar yang baru dan akar yang lebih dalam, yaitu akar iman gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku pagi tuh rajin nih kak ikut kajian, pagi tuh nyempetin waktu buat zikir, buat tadarus, buat sholat duha misalnya, buat sedekah subuh, tapi pas udah sore-sore aku kok kesel ya, aku kayaknya gedek sama orang gitu, kok aku kayaknya ngomongin orang, ini aku munafik banget ya gitu. Kita itu adalah manusia yang lagi belajar menuju kesempurnaan gitu. Walaupun emang nggak akan ada titik dimana kita benar-benar jadi sempurna, itu nggak ada. Tapi kita lagi terus berusaha untuk menjadi orang baik, dan itu nggak apa-apa. Diri itu nggak harus selalu baik, maksudnya nggak harus selalu baik, harus selalu 100% itu berjalan sesuai apa yang kita udah imajinasikan, seperti itu. Kita nggak apa-apa berbuat salah, tapi kan kita akan balik lagi, maksudnya kita punya niat kita untuk balik lagi, and we will come back gitu, kita akan selalu balik lagi gitu. Yang paling penting adalah niatkan untuk balik lagi itu gitu. Tapi kalau kita ngerasa kita chaos terus kita ya udah diem aja stuck, ya kita nggak akan bisa bertumbuh, kita nggak akan bisa balik gitu. Artinya kita justru akan menjadi orang yang nggak punya pendirian, karena kita bahkan nggak bisa kontrol diri kita sendiri gitu. Jadi please banget untuk selalu ingat bahwa nggak apa-apa kita lagi ngerasa chaos, it's also for me as well. Ya nggak apa-apa aku lagi ngerasa chaos, yang penting aku ada niat dan ada usaha untuk selalu balik ke diri aku yang lebih baik kayak gitu. Dan mungkin yang perlu diingat adalah jangan pernah lupa bahwa kita tuh lagi tumbuh, kita selalu bertumbuh. Dan aku selalu percaya satu hal sih, jadi selama kita mungkin takut dosa, kita takut berbuat salah, selama kita masih pengen berubah jadi lebih baik, selama kita masih minta ampun, insya Allah Allah masih jaga kita gitu. Aku yakin Allah gak akan pernah ninggalin hamba yang datang sambil nangis, yang mungkin meski setiap hari jatuh di lubang yang sama, yang setiap hari ngelakuin dalam tanda kutip dosa yang sama gitu. Allah gak akan pernah ninggalin hambanya yang balik lagi gitu. Dan mungkin hari ini kita gak sempurna, hari ini aku gak sempurna, hari ini kamu gak sempurna, tapi ingat kita lagi tumbuh gitu. Untuk jadi pohon yang baik, pohon itu tuh pasti ada daun-daun yang tumbuhnya itu gak bener-bener langsung hijau kan, tapi ada yang coklat, ada yang mungkin dimakan ulat, ada yang busuk, ada yang tiba-tiba mati, ada yang tiba-tiba gugur gitu.
tapi pohon itu tetap tumbuh secara bertahap gitu. Artinya kita juga kayak gitu, kita tumbuh itu nggak cuma dari rasa senang, kita nggak cuma tumbuh dari rasa bahagia, nggak dari hal-hal yang selalu baik, kita justru tumbuh dari pain, kita tumbuh dari rasa sakit, kita tumbuh dari perjuangan yang tertatih-tatih. Dan apa ya namanya, kita juga tumbuh dari kesedihan gitu. Kalau tanpa hal-hal itu, kita juga mungkin nggak akan bisa belajar gimana caranya jadi kuat, ya nggak sih? Gitu. Dan tumbuh itu memang berantakan kan pada akhirnya. Gak ada tanaman yang tumbuh mulus tanpa akar yang terbelah, tadi aku udah juga bilang gitu. Tanpa tanah yang diaduk, atau mungkin gak ada tanaman atau tumbuhan yang tumbuh tanpa air yang kadang kebanyakan. Jadi semuanya pertumbuhan itu pasti ada kekurangannya gitu. Dan mungkin kita juga gitu. Jadi small reminder aja untuk sahabat Pena Azri, kalau misal kamu lagi ngerasa berantakan tapi di satu sisi kamu masih pengen balik lagi, tenang, kamu nggak munafik dan kamu juga nggak sendiri yang ngelewatin itu. Pasti ada orang lain yang juga pernah atau sedang ngerasain hal yang sama, dan aku pun ada di tahap itu pada saat ini. Jadi ya jalan kita mungkin belum lurus gitu ya, tapi insya Allah kita udah ada di jalan yang benar selama kita selalu terus berusaha untuk jadi baik. Dan semoga, aku berdoa juga, setiap jatuh kita tuh nggak nyerah gitu. Setiap kita gagal, kita nggak berhenti. Kita boleh kasih jeda dulu, boleh, nggak apa-apa, karena itu salah satu cara untuk kita ngobatin diri kita sendiri. Tapi kita juga harus janji ke diri kita sendiri bahwa kita akan selalu jadi baik gitu, bahwa kita sedang berusaha untuk menjadi hamba yang baik kayak gitu. Dan mungkin teman-teman muslim juga udah sempat maksudnya tahu juga ya bahwa Allah pun bilang di Quran, fa inna ma'al usri yusra gitu, dimana setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Dan di sini aku pengen balik lagi remind ke teman-teman semua bahwa mungkin aku pernah mention sebelum bahwa Pena Azri ini bukan podcast motivasi kosong, dan aku juga bukan seorang motivator, tapi lebih ke arah aku pengen ngajak sahabat Pena Azri berefleksi semua, dan mungkin kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lebih dalam lagi, silakan juga untuk taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan mungkin satu hal lagi yang mau aku sampein, kalau misalnya kita sulit untuk mengucapkan apa yang kita rasain itu secara oral, bisa kita mulai journaling, atau kita mulai tuliskan satu persatu apa yang kita rasain ini di buku atau di selembar kertas. Untuk kita tahu bahwa, kita lagi berdialog sama diri sendiri, dan kita mencoba untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih utuh, kayak gitu. Seperti biasa, aku akan lampirkan worksheet setiap episode, dan di episode kedua ini nanti ada worksheetnya lagi, silahkan cek di deskripsi. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman balik lagi ada yang mau ngobrol lebih lanjut, lebih dalam, di one-on-one coaching bisa sama aku, itu linknya juga aku sudah taruh di description box, silahkan dicek. Dan thank you so much for watching and listening. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!